Welcome back. Kali ini kita akan bercerita tentang Baba Anushka, pembunuh berantai paling terkenal di Yugoslavia. Anna Draksin adalah nama yang tidak berarti bagi siapapun. Baba Anushka atau Banatska Yestika adalah nama panggilan yang digunakan oleh wanita ini, yang hidup pada pergantian abad ke-19 dan ke-20 di Serbia saat ini. Tetapi masih belum diketahui oleh sebagian besar penduduk bekas Yugoslavia ini. Baba Anushka adalah pembunuh berantai pertama dan terbesar di bekas Yugoslavia. Ia telah terlibat dalam meracuni setidaknya 50 hingga 150 orang atau bahkan lebih. Ketika dia akhirnya dihukum karena kejahatannya, dia berusia 90 tahun. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tetapi menurut versi lain, dia dibebaskan setelah 8 tahun karena usia lanjut dan meninggal 2 tahun kemudian pada usia 100. Menurut versi lain, dia dibebaskan dari penjara oleh penjajah Jerman pada tahun 1941. Setelah itu, dia meninggal di rumahnya pada usia 104 tahun. Baba Anushka tinggal di sebuah perkebunan besar di desa Vladimirovac, antara kota Vračar dan Pančevo. Menurut beberapa sumber, ia lahir di Rumania dalam keluarga seorang peternak sapi yang kaya pada tahun 1837 atau 1838. Kemudian pindah bersama keluarganya ke Vladimirovac, Banat Selatan di provinsi Monarki Habsburg. Dalam persidangannya, Nenek Anushka menyatakan bahwa ketika dia berusia 20 tahun, dia dirayu oleh seorang perwira Austria yang menginfeksinya dengan sifilis. Setelah itu, ia patah hati dan mengabdikan dirinya untuk studi kedokteran, konvensional dan rakyat. Ayahnya setuju untuk menikahkannya dengan seorang petani kaya dari Pistovo di Vladimirovac, jauh lebih tua darinya. Dalam 20 tahun pernikahan, dia melahirkan 11 anak, tetapi sebanyak 10 meninggal. Setelah suaminya meninggal, pada tahun 50-an, dia membangun semacam laboratorium di salah satu sayap rumah dan memulai aktivitas gelapnya. Dia dididik di sekolah asrama di mana dia diamati berjalan dalam tidur yang pada saat itu dipahami sebagai karakteristik seseorang yang mengembalikan sihir atau orang yang memiliki kekuatan supranatural. Anushka benar-benar menjadi seorang dukun yang menjual bayana vodka kepada pelanggannya, yaitu minuman ajaib untuk menyelesaikan masalah perkawinan, harta benda, dan lainnya. Segala permasalahan pelanggannya dapat diselesaikan oleh Nenek Anushka. Penyihir ini siap memberi mereka layanan yang mengerikan ini. Bahan utama ramuan ajaib adalah racun mematikan seperti arsenik, merkuri, perangkap tikus, atau tanaman tatula, juga dikenal sebagai belalang atau rumput setan. Pada pandangan pertama, dia adalah seorang wanita tua yang baik. Dan pada pandangan kedua, ketiga, dan seterusnya, dia adalah seorang peracun dan penyihir yang berbahaya. Sangat sering dia bahkan tidak mengenal korbannya. Di sisi lain, dia pikir dia benar-benar membantu orang dalam memecahkan masalah mereka. Ketika seorang pelanggan datang kepadanya dengan masalah,
dia pertama kali akan bertanya, seberapa sulit masalah itu? Saat melakukannya, dia benar-benar memikirkan berat badan seseorang, sehingga dia bisa secara akurat memberi dosis racun di air ajaib miliknya. Berdasarkan itu, dia bisa memprediksi dengan tepat berapa hari seseorang yang meminum air ajaib miliknya akan mati. Dia akan memberitahu pelanggannya bahwa setelah hari ke-8 Anda tidak akan mendapat masalah lagi. Lalu menagih minuman mematikannya mulai dari 2.000 hingga 5.000 dinar pada saat itu. Peracun ini juga memiliki asisten bernama Yubinka Milanov. Dia mendengarkan, terutama di malam hari ketika para wanita pergi ke sumur. Kemudian mereka menceritakan rahasia mereka mulai dari kamar tidur, keluarga, dan seterusnya. Dan bukan hanya rahasia mereka, tetapi masalah yang terjadi di rumah tetangga. Dan kemudian dia mendengarkannya dan memberitahu mereka. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah Nenek Anushka? Dia berperan sebagai orang yang tidak tertarik, tetapi dia menyarankan mereka untuk pergi kepada Nenek Anushka. Jadi ketika mereka muncul di rumah Nenek Anushka, dia sudah tahu segalanya tentang masalah mereka. Namun tidak semua ramuannya dimaksudkan untuk membunuh. Beberapa pelanggan ingin mengeluarkan anggota keluarga mereka dari dinas militer. Jadi, Nenek Anushka akan memberi mereka versi racun yang lebih ringan, yang dimaksudkan untuk membuat mereka hanya saat ini tidak layak untuk dinas militer. Demikian pula beberapa datang untuk meramalkan masa depan mereka, termasuk orang-orang kaya dan berkuasa yang telah mendengarkan tentang Nenek Anushka atau Baba Anushka ini. Banyak yang datang padanya untuk meminta bantuan. Jenderal, menteri, mereka percaya pada kekuatannya dan percaya bahwa dia bisa menunjukkan solusi mana yang harus ditempuh. Nenek Anushka ini mengembangkan bisnis yang sangat menggiurkan sebenarnya. Bisa dibilang seorang dukun. Dia mampu menilai apakah seorang pelanggan dalam kondisi keuangan yang baik, berpura-pura sibuk hari itu, dan memberitahu mereka untuk datang hari lain. Tarik ulur memperkirakan bahwa mereka akan kembali, karena saat itu bepergian begitu sulit, karena jarak, transportasi. Mereka mencoba meyakinkan Nenek Anushka bahwa dia entah bagaimana yang meminta mereka untuk datang di hari itu. Saat itu Nenek Anushka akan berkata, "Sebaiknya kamu bermalam di sana." Dia memiliki akomodasi untuk tamu seperti itu. Jadi, dia memiliki kesempatan untuk menawarkan makanan kepada mereka, yang tentu saja dibayar khusus. Penyihir Banat membunuh lusinan orang. Jumlah pastinya tidak pernah diketahui, dan kejahatannya tidak dapat dibuktikan karena keluarga yang berpartisipasi dalam kejahatan secara teratur menolak untuk mengizinkan autopsi orang yang diracuni dan bekerja sama dengan polisi. Pelanggannya sebagian besar adalah wanita, dan yang terbunuh sebagian besar adalah suami mereka yang ingin mereka singkirkan karena satu dan lain alasan. Nenek Anushka tidak selalu membunuh sesuai perintah. Terkadang dia melakukannya karena niat jahat. Menurut kesaksian penduduk setempat saat itu, dia biasanya duduk di kamarnya, mengenakan gaun hitam dan dengan syal hitam di kepalanya, khas janda pedesaan. Terkadang dia keluar di depan rumah dan menyapa orang yang lewat. Suatu malam, dua pemuda yang baru menikah
Maria dan Tito Vakarescu kembali dari sebuah pesta. Sial bagi mereka. Mereka melewati rumahnya. Wanita tua itu sedang duduk di tangga rumah. Saat itu musim panas. Di luar sangat hangat dan dia menawarkan untuk menyegarkan diri dengan limunnya. Setelah 7 hari, mereka berdua meninggal. Kesaksian salah satu penduduk yang sudah sepuh di Vladimirovac, Georgi Vaseji, menceritakan salah satu tragedi paling terkenal di desa itu. Mereka berdua berusia 18 tahun, maka mereka terletak di pintu masuk pemakaman desa sebagai pengingat akan tragedi ini. Karir berdarahnya dilaporkan berlangsung 40 atau bahkan 50 tahun. Dan seiring waktu, desas-desus mengerikan mulai beredar tentang dia dan ratusan pembunuhan yang dia lakukan. Namun, otoritas Austro-Hungaria mengabaikan mereka. Sampai dia ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1914. Namun, di pengadilan di kota Banat, dia dibebaskan. Baba Anushka berhasil menghindari keadilan selama 14 tahun. Selama waktu Perang Dunia Pertama berakhir, monarki Austro-Hungaria hancur dan digantikan oleh kerajaan Yugoslavia. Ini berlangsung sampai salah satu keracunan pada tahun 1928. Takaran racun yang ditujukan untuk duda kaya Gajah Prokin dari Ilanda tidak cukup kuat, sehingga pria malang itu berhasil berobat ke dokter sebelum meninggal beberapa hari kemudian. Minuman ini tidak disiapkan oleh nenek Anushka, tetapi oleh asistennya Yubinka Milanov. Otopsi dilakukan kali ini dan tentu saja mengungkapkan bahwa Prokin diracun. Milankov mengakui perannya dan bosnya. Setelah itu, benang kusut mulai terurai. Keracunan lain juga ditemukan, seperti Nikola Momirov dan Lazar Ludowski, di mana dia diadili karena dia terlibat langsung di dalamnya, tidak seperti pembunuhan Prokin. Sofia Momirov, seorang wanita muda yang cantik, diduga meracuni suaminya Nikola agar dia bisa bersama kekasihnya. Dia mengakui kejahatannya dan juga sejak kapan dia mendapatkan racun. Saya pergi ke nenek di Vladimirovac karena saya mendengar bahwa saya bisa mendapatkan minuman darinya. Saya mengeluh kepadanya dan dia menangis bersama saya dan kemudian memberi saya racun. Saat janda muda ini bersaksi, nenek Anushka melompat dan berteriak, "Kamu berbohong, ular jahat, kamu jalang." Panitera pengadilan nyaris tidak dapat membungkam wanita tua yang marah saat itu. Meskipun dia menyangkal kejahatannya, Baba Anushka akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun. Sementara kaki tangannya, Stana dan Sofia Momirov dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia meninggal pada usia 100 tahun karena pikun. Apakah dia melakukan sesuatu ketika dia keluar dari penjara atau tidak diketahui. Ada banyak cerita yang belum diverifikasi. Menurut beberapa, dia masih berlatih keahlian meracik racun itu. Demikian kisah tentang Baba Anushka, pembunuh berantai paling terkenal di Yugoslavia. Terima kasih telah menonton.